Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas 11-8. Dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai fungsi rasional. Tujuan pembelajaran dari video ini yaitu pertama mengidentifikasi bentuk dan domain serta range dari fungsi rasional, yang kedua menganalisis sifat-sifat fungsi rasional, yang ketiga menyajikan dan menafsirkan grafik fungsi rasional, dan yang terakhir menerapkan fungsi rasional dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi rasional merupakan suatu fungsi yang melakukan pemetaan terhadap suatu bilangan tertentu dalam bentuk X real ke dalam bentuk rasional disertai polinom-polinom. Jika Px dan Qx adalah fungsi polinomial dan Fx sama dengan Px per Qx dengan Qx tidak sama dengan 0, maka Fx merupakan fungsi rasional. Nah, simpelnya, fungsi rasional dapat kita ungkapkan sebagai hasil bagi atau perbandingan dari dua fungsi polinomial. Semua fungsi pasti ada domain dan juga range-nya. Domain fungsi rasional fx sama dengan px per qx adalah semua bilangan real x kecuali nilai-nilai x yang membuat penyebut qx sama dengan 0. Bagaimana cara kita mencarinya? Yang pertama, kita bisa mengidentifikasi penyebut fungsi rasional. Yang kedua, menentukan nilai x yang membuat penyebut sama dengan 0. Yang ketiga, mengecualikan nilai-nilai x tersebut dari himpunan bilangan real. Misal, diketahui fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 2 dengan penyebut x min 2, nilai x yang membuat penyebut 0 yaitu x sama dengan 2. Maka, domain dari fungsi rasional tersebut adalah semua bilangan real kecuali 2. Range pada fungsi rasional adalah semua nilai y yang mungkin, dan ini dapat ditemukan dengan menganalisis perilaku fungsi terutama asimtot. Bagaimana langkah-langkah mengetahuinya? Pertama, ubah fungsi rasional menjadi bentuk y sama dengan fx. Yang kedua, memecahkan persamaan untuk x. Yang ketiga, mengidentifikasi nilai y yang menyebabkan penyebut menjadi 0. Dan yang keempat, menentukan range dari fungsi rasional. Berikut merupakan contoh soal untuk menentukan domain dan range dari fungsi rasional. Diketahui fx sama dengan 5 per x min 2. A. Tentukan daerah asal atau domain. B. Tentukan daerah hasil atau range. Yang pertama, kita akan menentukan asal atau domain dari fungsi tersebut. Di sini kita ketahui bahwa penyebut dari fungsi rasionalnya adalah x min 2. Maka kita misalkan x min 2 sama dengan 0. Maka x sama dengan 2. Maka dari itu kita akan dapatkan bahwa domain dari fungsi rasional tersebut adalah x tidak sama dengan 2 untuk semua x bilangan real. Selanjutnya kita akan menentukan hasil atau range dari fungsi. Seperti langkah-langkah yang ada di slide sebelumnya, pertama kita akan misalkan fungsi tersebut sama dengan y. Lalu penyebutnya dikalikan dengan y, akan kita dapatkan 5 sama dengan xy min 2y. Selanjutnya kita pindah ruaskan xy ke kiri dan 5 ke kanan. Karena semuanya adalah negatif, maka kita akan kalikan dulu dengan min 1, lalu akan kita dapatkan xy sama dengan 2y plus 5. Dari persamaan tersebut kita akan bagikan dengan y, maka akan kami dapatkan x sama dengan 2y plus 5 per y. Nah, karena penyebut tidak boleh sama dengan 0, maka kita akan simpulkan bahwa daerah hasil atau range dari fungsi tersebut adalah y tidak boleh sama dengan 0 untuk y semua bilangan real. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai asimtot. Asimtot adalah garis hayal yang didekati oleh grafik fungsi tetapi tidak pernah disentuh. Garis ini menunjukkan arah kecenderungan grafik saat x atau y mendekati tak hingga atau nilai tertentu. Terdapat 3 jenis asimtot, yaitu asimtot vertikal, horizontal, dan miring. Yang pertama yaitu asimtot vertikal. Jika grafik fungsi f akan terus mendekat ke garis x sama dengan a ketika nilai y mendekati positif tak hingga atau y mendekati negatif tak hingga, garis x sama dengan a disebut asimtot vertikal. Yang kedua yaitu asimtot horizontal. Jika grafik fungsi f akan terus mendekat ke garis y sama dengan b ketika nilai x mendekati positif tak hingga atau x mendekati negatif tak hingga, garis y sama dengan b disebut asimtot horizontal.
Lalu yang terakhir yaitu asimtot miring. Jika grafik fungsi f akan terus mendekat ke garis y sama dengan mx plus b ketika nilai x mendekati positif tak hingga atau x mendekati negatif tak hingga, maka garis y sama dengan mx plus b disebut sebagai asimtot miring. Baik, selanjutnya mari kita kerjakan contoh soal untuk menentukan asimtot vertikal, horizontal, dan miring. Soal pertama yaitu grafik fx sama dengan 6 per x kuadrat min 4 memiliki. Yang pertama, mari kita cari asimtot vertikal. Asimtot vertikal ditemukan ketika penyebut fungsi rasional tersebut sama dengan 0. Maka penyebutnya yaitu x kuadrat min 4, kita sama dengankan 0, lalu kita faktorkan menjadi x min 2 dan x plus 2. Sehingga kita peroleh x-nya menjadi x sama dengan 2 dan x sama dengan min 2. Jadi fungsi f memiliki dua asimtot vertikal, yakni x sama dengan plus minus 2. Selanjutnya yaitu mencari asimtot horizontal. Yang pertama yaitu menentukan derajat pembilang dan penyebut. Pada persamaan ini derajat pembilangnya adalah 0 dan derajat penyebutnya adalah 2. Lalu kita bandingkan derajat pembilang dan penyebut. Karena 0 lebih kecil dari 2, maka berlaku aturan jika derajat pembilang lebih kecil dari derajat penyebut, maka asimtot horizontal adalah y sama dengan 0. Maka asimtot horizontal adalah sumbu x atau y sama dengan 0. Yang terakhir yaitu mencari asimtot miring. Suatu fungsi rasional memiliki asimtot miring jika derajat pembilangnya 1 lebih tinggi dari derajat penyebutnya. Karena kondisi ini tidak terpenuhi untuk fungsi rasional fx sama dengan 6 per x kuadrat min 4, maka disimpulkan bahwa fungsi tersebut tidak memiliki asimtot miring. Maka kesimpulannya, fungsi 6 per x kuadrat min 4 memiliki sumbu x sebagai asimtot horizontal dan x plus minus 2 sebagai asimtot vertikal. Selanjutnya yaitu soal kedua, yaitu asimtot vertikal dan horizontal dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 2x plus 1 per x pangkat 3 min x adalah. Yang pertama yaitu menentukan asimtot vertikal. Yang pertama, bahwa asimtot vertikal terjadi ketika penyebut sama dengan 0. Pada fungsi ini penyebutnya yaitu x pangkat 3 min x. Maka kita sama dengankan 0 menjadi x pangkat 3 min x sama dengan 0, lalu kita faktorkan menjadi x dikali x kuadrat min 1 sama dengan 0, lalu x dikali x plus 1 dikali x min 1 sama dengan 0. Setiap faktor kita setarakan dengan 0 untuk mencari nilai x. Yang pertama yaitu x sama dengan 0, lalu x sama dengan min 1, dan x sama dengan 1. Maka asimtot vertikal terjadi pada x sama dengan min 1, x sama dengan 0, dan x sama dengan 1. Selanjutnya mari kita tentukan asimtot horizontal. Langkah pertama yaitu menentukan derajat pembilang dan derajat penyebut. Derajat pembilang pada fungsi ini yaitu 3 dan derajat penyebut adalah 3. Jika derajat pembilang sama dengan derajat penyebut, maka asimtot horizontal ditentukan dari y sama dengan koefisien pangkat tertinggi pembilang dibagi koefisien pangkat tertinggi penyebut. Pada fungsi ini, koefisien tertinggi pembilang yaitu 1 dari x pangkat 3, lalu koefisien tertinggi penyebut adalah 1 dari x pangkat 3-nya. Maka asimtot horizontal yaitu y sama dengan 1 dibagi 1 sama dengan 1. Maka asimtot horizontalnya adalah y sama dengan 1. Kesimpulannya yaitu asimtot vertikal pada fungsi x pangkat 3 plus 2x plus 1 dibagi x pangkat 3 min x
adalah asimtot vertikal terjadi pada X sama dengan min 1, X sama dengan 0, dan X sama dengan 1, dan asimtot horizontal adalah Y sama dengan 1. Oke teman-teman, sekarang kita mulai dari langkah-langkah buat nyajiin grafik fungsi. Gampang kok, tinggal ikutin 5 langkah ini. Yang pertama, ada tentukan domain. Kita cari nilai X yang bikin penyebutnya 0. Nah, nilai itu nggak masuk ke domainnya ya. Lalu yang kedua, cari asimtot. Ada asimtot vertikal, itu dari penyebut. Lalu yang asimtot horizontal atau miring dilihat dari derajat pembilang sama penyebut. Lalu yang ketiga, ada cari titik potong. Nah, titik potong ada sumbu Y sama sumbu X. Sumbu Y itu tinggal dimasukin X sama dengan 0 ke fungsinya. Lalu kalau yang sumbu X, cari nilai X saat fungsinya sama dengan 0. Nah, lalu langkah yang selanjutnya ada bikin tabel nilai. Ambil beberapa nilai X deket-deket sama titik penting biar tahu bentuk kurvanya kayak gimana. Lalu yang kelima atau yang terakhir, gambarkan grafik. Tapi pastiin kita perhatiin banget perilaku fungsi di sekitar asimtot ini buat gambar si grafiknya. Sekarang kita coba ke contoh soalnya ya. Fungsinya ini ada hx sama dengan x plus 2 per x kuadrat plus 4x plus 3. Langkah pertamanya kita faktorin penyebutnya. Nah, dengan kita faktorin penyebutnya ini jadi lebih gampang guys, jadi lebih simple. Jadi cara faktorinya ya tinggal jadiin tutup kurung aja, jadi x kuadrat plus 4x plus 3, terus dijadiin ke bentuk sederhananya ya, jadi inilah x plus 1 sama x plus 3 tutup kurung. Nah, lanjut kita cari domain. Fungsi ini nggak boleh punya penyebut 0, jadi X sama dengan min 1 dan X sama dengan min 3. Berarti domainnya semua bilangan real kecuali min 1 dan min 3. Nah, berarti angka real min 1 sama min 3 itu nggak boleh. Nah, terus kita cari titik potong sumbu Y. Caranya tinggal masukin X sama dengan 0 ke fungsi. Ya, dihitung-hitung. Lalu mendapatkan hasilnya 2/3. Jadi titik potong Y nya adalah 0,2/3. Sorry guys. Lanjut ke titik potong sumbu X. Kita cari kapan fungsi ini 0 alias pembilangnya 0. Ya, jadi pembilang itu yang di atas ya guys, yang penyebut tuh di bawah. Jadi pembilangnya kan X plus 2. Nah, kita sama dengan nolin aja. Jadi kita dapat deh X nya sama dengan min 2. Berarti titik potong X nya di min 2,0. Sekarang asimtot. Asimtot vertikal itu penyebut 0, jadi pembilangnya nggak boleh 0. Nah, X sama dengan min 1 dan X sama dengan min 3. Lalu ada asimtot horizontal, bandingin derajat. Derajat pembilang sama dengan 1, lalu penyebutnya sama dengan 2. Karena pembilang lebih kecil, karena pembilang lebih kecil, asimtot horizontalnya di Y sama dengan 0. Simple kan guys? Lalu sekarang kita lihat tabel nilai biar tahu gimana bentuk grafiknya di sekitar titik-titik penting. Yang pertama ada X min 4. Ini nih tinggal dimasukin aja, nanti bakal dapat nilainya min 2/5. Nah, penjelasannya nilai X jauh di kiri. Itulah ya, kayak gitu. Pokoknya dapat hasilnya tuh ini. Terus tabel ini gunanya buat bantu kita nebak bentuk grafik. Misalnya waktu X mendekati min 1 dari kanan, nilai fungsi Hx jadi besar banget, sekitar 5,33. Artinya grafik menjulang ke atas. Terus pas X sama dengan min 2, kita tahu fungsi Hx sama dengan 0, itu berarti grafik menyentuh sumbu X di titik itu. Dan waktu X makin jauh ke kanan, kayak X sama dengan 1, grafik mulai mendekati asimtot
horizontal di Y sama dengan 0. Nah, dari sini, itu. Terus ini sketsa grafiknya. Garis merah putus-putus itu asimtot vertikal di X sama dengan min 3 sama X min 1 sama dengan min 1. Garis hijau itu asimtot horizontal di Y sama dengan 0. Titik hitam itu titik hitam itu titik potong sumbu Y di 0,2/3. Titik ungu itu titik potong sumbu X min 2,0. Jadi lengkap deh grafiknya. Penerapan fungsi rasional. Melalui kegiatan eksplorasi ini, kalian diajak untuk memahami penerapan fungsi rasional pada gaya. Perhatikan permasalahan berikut. Sebuah mobil mempunyai massa 1.200 kg. Mobil tersebut berpindah sejauh 30 meter dari keadaan diam. Jika X adalah waktu detik, untuk melihat pengaruh waktu terhadap besarnya gaya yang dilakukan terhadap mobil tersebut adalah sebagai berikut. B. Tentukan daerah asal fungsi f. C. Apakah fungsi f memiliki asimtot vertikal, horizontal, atau miring? D. Cari pasangan berurutan yang merupakan titik bantu untuk menggambar grafik fungsi f. Gambarlah grafik fungsi f. Amati grafik fungsi f yang kalian gambar, kemudian interpretasikan hasil pengamatan kalian. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan A. Menentukan fungsi fx yang merupakan besar gaya. Diketahui rumus gaya f sama dengan m kali a, maka a sama dengan buka kurung s per t sama dengan s per t kuadrat. F sama dengan mx m kali s per t kuadrat. Karena m sama dengan 1200, s sama dengan 30, fx, maka fx sama dengan 1200 kali 30 per x kuadrat sama dengan 36.000 x kuadrat. B. Menentukan daerah asal fungsi f. Karena x menyatakan waktu dan tidak boleh 0 atau negatif, maka daerah asal fx sama dengan x lebih besar dari 0. C. Asimtot fungsi x, fungsi fx sama dengan 36.000 x kuadrat, atau asimtot vertikal x sama dengan 0, asimtot horizontal y sama dengan 0, asimtot miringnya nggak ada. Lanjut D. Titik bantu grafik fx merupakan titik bantu sebagai berikut, dan titik-titik. Selanjutnya ada gambar grafik fungsi fx dan bentuk grafiknya seperti ini. Lalu F. Interpretasi fungsi fx. Saat x kecil, gaya sangat besar. Saat waktu bertambah, gaya makin kecil. Artinya, jika mobil menempuh jarak 30 meter dalam waktu yang sangat singkat, maka dibutuhkan gaya besar. Sebaliknya, makin lama waktu tempuhnya, semakin kecil gaya yang dibutuhkan. Mari kita lanjut ke latihan soal. Latihan soal 1. Diketahui fungsi rasional fx sama dengan x kuadrat min 4 per x kuadrat min 2x min 3. Tentukan domain dari fungsi fx. Kedua, tentukan titik potong fungsi dengan sumbu x. Yang ketiga, tentukan asimtot vertikal dari fungsi fx. Dan yang keempat, tentukan titik potong fungsi dengan sumbu y. Nah, pembahasan. Yang pertama, untuk mencari domain. Domain itu kita mencari akar-akar dari polinom penyebut. Karena penyebut tidak boleh sama dengan 0. Maka, dari penyebut kita dapatkan persamaan berupa x min 3 dikali x plus 1 sama dengan 0. Nah, yang dimana x sama dengan 3 atau x sama dengan min 1. Yang kedua, titik potong fungsi dengan sumbu x.
Titik potong ini terjadi ketika fx sama dengan 0, yaitu saat pembilangnya sama dengan 0. X kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, X kuadrat min 4 ini kita faktorkan menjadi X min 2 dan X plus 2, yang dimana X sama dengan 2 atau X sama dengan min 2. Yang ketiga, tentukan asimtot vertikal dari fx. Asimtot vertikal ditentukan ketika nilai X yang membuat penyebut sama dengan 0, yaitu X sama dengan 3 atau X sama dengan min 1. Dan yang keempat, tentukan titik potong fungsi dengan sumbu Y. Nah, kita bisa menentukan titik potong fungsi dengan sumbu Y dengan mensubstitusi X sama dengan 0. Selanjutnya, latihan soal 2. Diketahui fungsi rasional fx sama dengan x pangkat 3 min 4x per x kuadrat min x min 6. Tentukan A. Domain dari fungsi tersebut. Yang B. Sederhanakan bentuk fungsi jika memungkinkan. C. Tentukan nilai X yang menyebabkan fungsi tidak terdefinisi. Dan D. Hitung nilai f min 1 jika ada. Lanjut ke pembahasannya, yaitu yang pertama kita mencari domain. Domain ini dapat ditemukan dengan cara kita mencari akar-akar dari polinom penyebut, karena penyebut tidak boleh sama dengan 0. Nah, dari penyebut tadi x kuadrat min x min 6 bisa kita faktorkan ulang menjadi x min 3 dan x plus 2. Yang dimana X akan menjadi 3 atau X menjadi min 2. Yang kedua, kita sederhanakan fungsi. Yang pertama dari pembilang, X pangkat 3 min 4X. Ini bisa kita tulis ulang menjadi X dikali X kuadrat min 4. Lalu X kuadrat min 4 bisa kita faktorkan lagi menjadi X dikali X min 2 dikali X plus 2. Nah, lanjut ke penyebut, yaitu X kuadrat min X min 6. Ini bisa kita faktorkan menjadi X min 3 X plus 2. Nah, kita tulis ulang fungsi menjadi seperti gambar di atas. X dikali X min 2 dikali X plus 2 per X min 3 dikali X plus 2. Yang dimana X plus 2 bisa kita coret menjadi, nanti fungsinya akan menjadi fx sama dengan X dikali X min 2 per X min 3. Yang dimana X tidak boleh sama dengan min 2. Lanjut ke yang nomor 3, nilai X yang membuat fungsi tidak terdefinisi. Nah, ini kita cari nilai yang membuat penyebutnya menjadi sama dengan 0, yaitu nilai 3 dan nilai min 2. Selanjutnya yang nomor 4, hitung nilai f min 1. Karena kita tadi sudah mendapatkan bentuk sederhana dari fungsi, maka kita tinggal masukkan ke bentuk sederhana ini dengan mengganti X menjadi min 1, yang dimana hasilnya akan menjadi min 3/4. Nomor 3. Biaya produksi total dalam juta rupiah untuk membuat X unit barang dinyatakan oleh persamaan atau fungsi Cx sama dengan X kuadrat plus 4X per X min 1. Tentukan, yang pertama, tentukan domain dari fungsi tersebut. Yang B, sederhanakan bentuk fungsi jika memungkinkan. C, tentukan nilai X yang menyebabkan fungsi tidak terdefinisi. D, tentukan C3 jika ada. Lanjut ke pembahasan. Yang pertama, domain. Domain ini mencari akar-akar dari polinom penyebut, karena penyebut tidak boleh sama dengan 0. X min 1 sama dengan 0. Kita mendapatkan nilai X sama dengan 1. Yang kedua, sederhanakan fungsi jika memungkinkan. Karena fungsi tidak mungkin untuk disederhanakan, maka kita tidak perlu menyederhanakannya. Selanjutnya yang ketiga, nilai tidak terdefinisi. Untuk mendapatkan nilai tidak terdefinisi, kita harus mendapatkan penyebut sama dengan 0. Maka nilai tidak terdefinisi apabila X sama dengan 1. Selanjutnya hitung C3. C3 kita hitung dengan cara mensubstitusi X menjadi nilai 3. Yang dimana C3 sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 dikali 3 dibagi 3 min 1. Yang dimana hasil akan menjadi 21/2 atau 10,5. Mungkin cukup sekian dari pembahasan tentang fungsi rasional dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.